Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Tapi jangan lupa, malam ini kita akan keluar data penting, yaitu data CPI atau data inflasi ya. Nah, jadi untuk core CPI dan CPI ini akan keluar di setengah 8 malam. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam, belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif sekali lagi ya. Buat yang agresif ya minimal boleh pasang SL aja gitu ya. Nah, jangan lupa ya, untuk data inflasi ini nggak cuma hari ini aja, tapi besok juga ada. Tapi namanya berbeda. Yang ini CPI, besok akan keluar data inflasi juga namanya PPI. Begitu. Jadi ya siap-siap kita akan digempur dengan data inflasi 2 hari berturut-turut nih ya. Oke, next kita akan lihat dulu aja ke kondisi BTC. Kondisi BTC sekarang makin dalam ya koreksinya. Tadi titik terendahnya mencapai di 116.300-an ya, dan ya, kita lihat lah ini apakah akan lebih dalam lagi atau tidak ya. Tapi ya sekali lagi ini dia pentingnya untuk kita menunggu sampai terjadi corrective movement, karena pasti ada, at some point ada kok. Tapi lu mau bersabar gak nunggunya, itu aja. Dan ya sekali lagi ini manfaatnya kita bersabar untuk tidak memaksakan beli di resisten. Saat kita beli di resisten, risk reward kita nggak bagus begitu. Orang mungkin berpikir atau berharap bisa seperti di sinilah ya, yang paling orang berharap tuh seperti ini, udah ngepump lanjut lagi, jadi nggak masalah lu beli di resisten juga kasar naik lagi. Tapi permasalahannya kayak begini berapa banyak ya, banyaknya setelah dia rally, setelah dia ngepump, banyaknya ngedump setelah itu, atau lebih tepatnya ada corrective movement. Nah kalau lu paksain beli di resisten, apa yang terjadi? Beli di pucuk, panic selling di bawah. Begitu, makanya gue dari kemarin bawel mengingatkan untuk jangan maksain beli, sabar saja ya. Ini masa-masanya bersabar. Kemarin ada beberapa orang yang komen, dan benar sekali ini masa-masanya bersabar ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, dan gue takut lupa juga ya, gue ingatkan lagi untuk event dari Margex masih berlaku sampai tanggal 25 Juli. Jadi buat lo yang tertarik bisa ikutan ya, karena ini sudah semakin mendekat ke targetnya di 1 juta USD untuk volumenya. Nah, kalau sampai di situ maka price poolnya akan diturunkan. Sekali lagi, event ini berlangsung sampai tanggal 25 Juli dan top 10-nya akan mendapatkan share dari price pool yang ada di sini ya. Oke, itu kurang lebih untuk eventnya ya. Kita balik lagi ke chart, kita masuk dulu ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini lanjut makin dalam koreksinya ya. Wah, apakah orang-orang sudah siap-siap nih ya, siap-siap untuk altcoin season? Tapi ya, aduh, hati-hati, gue ingatkan sekali lagi ya. Peningkatan balance sheet ini bagus dan direspon sangat bagus bahkan. Lu bisa di sini saat ada peningkatan lihat turun terus BTCD. Tapi this is nothing special ya. Seringnya saat terjadi peningkatan balance sheet ya ada penurunan BTCD begitu ya. Jadi hati-hati. Yang penting itu bukan cuma meningkat sekali, tapi terus meningkat seperti di 2000 ya, yang paling dekat 2019 ingat gua ya. Nah, di sini ya. Di 2019 benar-benar meningkat, masuk ke QE atau minimal jadi netral seperti di 2016 2017 begitu. Selama cuma fake out aja, naik dikit terus dibanting lagi, ya ujung-ujungnya BTCD-nya menguat lagi begitu. Jadi jangan keburu-buru, jangan berharap yang terlalu aneh-aneh dulu, dan jangan mencoba untuk mencuri start begitu. Ya ingat, saat pertandingan kita mau curi start seringkali dapat penalti kan. Nah sama ya, bagi yang mau coba-coba curi start dari Mei, lalu curi start juga di kuartal 4 2024, itu banyak yang muntah darah sekarang ya. Alts-nya sampai sekarang masih belum recover juga. Nah jadi ya makanya just keep it 60-40 ya, ini masih QT kok ya. Jangan aneh-aneh lah begitu ya. Next langsung aja kita ke komen. Yang pertama dari Raibicom ya. Sejak mengikuti channel lu, invest gua makin tenang bro. Wah ini ciri-ciri bagus ya. Kapan masuk, kapan keluar, potensi naik, potensi turun, semua pakai data. Lokasi gratis semua ilmunya. Semoga jadi amal kebaikan. Salam tabur tuai. Amin ya, salam tabur tuai juga ya. Ya tapi baik lagi ya, ini kita kasih secara gratis pun ya banyak yang tidak mau peduli begitu. Jadi ini ada ya, ini juga apa namanya dari ilunya juga gitu. Ada yang mau dan mau belajar bener, itu nggak semua orang mau. Rata-rata orang cuma pengen dikasih janji palsu begitu. Jadi ya gue juga appreciate bagi lo yang mau belajar begitu, karena faktanya sedikit kok. Serius sedikit sekali. Orang lebih suka dikasih janji palsu yang nggak make sense dibandingin
dikasih tahu ilmu secara gratis, diajarin dan lain-lain panjang lebar, diingatin setiap hari. Orang kadang-kadang nggak suka seperti itu. Ya, jadi gue juga appreciate bagi lo yang mau belajar. Ya, mantap, mantap, mantap. Dan apa namanya, sekali lagi ya, ciri-ciri paling mudah saat lu get the way of get the way dari tradingnya TCI adalah dengan lu semakin tenang. Kalau lu makin tenang di market, nggak stres, turun seneng, naik seneng, nah itu udah ciri-ciri lu mengerti cara trading TCI. Begitu. Dan itu udah pattern yang terulang-ulang. Gue perhatiin banyak sekali yang ngomong hal yang sama. Bang, gue jadi tenang bang. Tadinya gue nggak bisa tidur di market, sekarang gue tidur pules bang. Ya, tiba-tiba udah profit aja nih sekarang. Nah, ya itu ciri-ciri utama. Next dari Murs. Dukun yang bilang ke 74K nangis di pojok bang. Ya iyalah nangis ya. Yang 95 juga nggak kena, apalagi yang 74 begitu. Jadi ini dia ya, upah dari tebak-tebakan di market. Pengen all in ya. Ya kalau misalkan cuma pengen ya, kalau cuma pengen, gue juga pengennya kalau bisa BTC ke $1 lagi, udah gitu naik ke 1 juta, udah gitu besoknya ke $2, udah gitu lusanya ke 10 juta. Ya kayak gitu gue kayak cepet kan, tapi pada faktanya nggak bisa. Jadi ya. Sekali lagi, upah dari tebak-tebakan di market adalah nangis di pojok. Next dari Kito Benyek ya. Makasih Mak Soshi. Salam kenal dari pedagang kaki lima. Wah udah lengkap nih ya kita ya. Udah ada kuli kemarin beberapa. Lalu ada pengusaha. Ada karyawan. Ada ibu kos ya. Itu unik banget ya. Ada ibu kos. Lalu ada kemarin yang kerja di Kuwait ya. Berarti TKI ya. Dan banyak lagi ya. Jadi udah banyak sekali variasinya begitu ya. Mangkap lagi. Mantap ya. Baru kenal BTC bulan Juni. Semenjak lihat Max Toshi walaupun pemula masih bisa belajar dan sabar, enggak nafsuan beli BTC. Bagus ya. Terima kasih Matoshi, semoga sehat dan selalu jangan lelah-lelah ngomelin anak-anak kayak kita. Kayak Q mungkin, kayak aku mungkin ya. Kayak aku yang masih belajar. Enggak akan bosen kok. Yang bosen tuh rata-rata orang-orang yang nontonnya gitu. Wah, market lagi boring nih udah gitu ya. Padahal tuh kesempatan sebenarnya. Nah, jadi ya semoga lu juga konsisten nih ya. Next dari Okik Darmawan. Tidak apa Kotoshi, jangan bosan mengulang. Saya baru join di cycle ini. Semua orang newbie pasti punya panutan masing-masing. Dan untungnya saya pilih nonton channel ini. Wah, jadi terharu nih. Selama ini saya main di Coin Michin. Coin Alpha namanya. Hampir tiap minggu profit karena spekulatif di sana. Kalau saja saya nggak ngikutin Kotoshi, pasti saya all in di sana. Akhirnya kemarin rug pull jadi 0. Waduh ya. Dan saya masih bahagia karena cuma masuk di sana 5% dari porto saya. Dan tetap BTC 80%. Nah, ya ini lagi ya sekali lagi. Testimoni dari yang merasakan pentingnya punya rasio yang tepat dalam portofolio begitu. Karena ya kalau kita hilaf begitu ya, kadang-kadang ya begitu all in di memes, udah gitu rug pull. Itu nggak jarang ya seperti itu. Ya banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi ya gue happy lah ya dengan konten-konten TCI bisa membantu ya porto-porto jadi nggak kena rug pull lah begitu ya. Atau minimal ya minim lah kenanya begitu ya. Sip, happy gue dengernya. Semoga di akhir cycle ini semakin profitable lagi ya. Next. Dari Vivo Robi. Mantap mak, jangan pernah bosen bikin konten. Soalnya bantu banget. Saya masuk kripto baru 3 bulan ini. Bulan pertama sempat rungkat. Cari-cari edukasi, untung cepat ketemu Matoshi. Alhamdulillah, porto saya sudah hijau di 15%-an. Wah, happy ya. Makasih banget, salam tabur tuai. Jadi sekali lagi ya, banyaknya di TCI itu justru rungkat dulu. Kena tipu muslihat dukun ya, udah minus dulu, dibenerin di TCI pelan-pelan profit. Jadi buat lo yang masih emang bisa dibenerin ya bisa sebenarnya, tetapi semakin ditunda-tunda semakin sulit karena ya semakin mendekat ke cycle top begitu. Jadi sekali lagi gue bilang ya, semakin cepat lo benerin ya makin cepat beres juga begitu. Ini nggak usah jauh-jauh nih ya. Bro Aina kan 2024 awalnya ya itu kena janji manis dukun juga gitu kan, dibenerin ya di 2024 dibenerin, cepet-cepet dibenerin, sekarang udah profit begitu ya. Jadi semakin lama ditundanya ya, semakin mendekati ke cycle top, semakin mendekati ke kuartal 4 tahun ini ya, makin resikonya makin gede. Mau dibenerinnya misalkan aduh bang gue mau benerin di Desember, wah ya telat kalau seperti itu ya. Jadi semoga dalam waktu yang semakin menipis ini bisa semakin banyak orang yang mau
ya mengubah portonya begitu, karena faktanya sudah berapa banyak orang yang bertestimoni ya. Sorry, kok testimoni jadi kerasanya kayak bayar di sini, enggak ya. Ya kayak ya cerita aja lah, curhat di sini bahwa bisa kok dengan cara TCI yang katanya oh emang bisa gitu cuma dengan di rebalance ke BTC. Bisa, sudah banyak kok. Sudah banyak yang membuktikan begitu ya. Mantap. Next dari Robi Slowboy. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang merasa konten ini berguna. Yes, benar. Ya, thank you. Mantap bang, saya nggak DCA BTC kemarin. Dan mantapnya saya TP beberapa altcoin. Mau dipindahkan ke BTC. Tapi ingat kata lu bang, jangan DCA di resisten. Jadi sekarang masih ada peluru. Wah, mantap ya. Ini bagus nih ya. Berarti nggak cuma masuk keluar masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri ya. Tinggal tunggu info dari lu bang. DCA BTC di mana lagi? Mohon arahannya. Udah ada ya di yang tadi pagi ya. Kita sudah bahas ya support terdekat di situ. Selama masih belum terjadi retest di sana ya sudah, kita sedang mode bersabar saja begitu ya. Next dari Mahpud GZO ya. Pas ngepam gatel banget pengen all in, tapi ingat kata Matoshi jangan FOMO. Wah ya. Nah ini dia. Jadi ini ya bagi lo mungkin aduh Bang Toshi ngingetin terus jangan FOMO. Ya supaya begini, pada faktanya banyak yang merasa terbantu kok. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin memang sudah kuat mentalnya dan tidak ingin FOMO ya sudah, good for you. Tapi pada faktanya masih banyak yang perlu reminder. Begitu ya. Sip. Next dari 555. Dukun sebelah frustasi. Ya gimana nggak frustasi? Tebak-tebakannya gagal semua. Gitu ya. Ya, ya balik lagi lah. Ya balik lagi. Dukun tuh ya bisa seenak jidat ngomongnya ya. Ya waktu kemarin mengunjungi MA50 di weekly ya, bukan kemarin, beberapa bulan lalu tuh ya, 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan lalu di sini dibilangnya suruh udah beres. Kita cycle ini sudah tamat, katanya sudah masuk bear market. Sementara kita bahas di sini, kalau gua sih akumulasi. Kenapa? Karena MA50 ini belum jebol. Malah gua akumulasi lebih besar dibandingkan biasanya. Apa yang terjadi? Ya kalau buat lu yang barang-barang TCI akumulasi di MA50, kondisinya itu sekarang sudah profit sebesar 51%. Kalau ke week kemarin itu sudah nyaris 60%. Begitu. Ya jadi ya gue nggak tahu kenapa. Kayaknya dukun tuh alergi sama fakta data statistik. Nggak tahu kenapa, mungkin egonya terlalu besar sehingga dia merasa otak dia tuh bisa membaca semua market atau gimana, gue juga nggak ngerti lah ya. Tapi ya bagus lah ya. Baguslah mereka frustasi, semakin mereka frustasi kelihatan bahwa ya sebenarnya mereka ngarang indah begitu ya, bikin essay gitu kasarnya ya, bikin novel begitu instead of baca fakta data statistik. Kenapa gue bisa kayak lebih gampang gitu ya? Kenapa? Karena ya gue nggak mencoba untuk ngarang. Kalau ngarang kadang-kadang kan susah ya, harus bikin narasi sendiri di otak gitu. Kalau gue nggak perlu. Kenapa? Karena udah ada fakta data statistik kok. Begitu, ngapain kita ngarang? Itu ya. Sip. Next dari Bro Aina. Mak izin tanya, maaf out of topic. Untuk menambah referensi sebagai newbie. Di masa bear market, Mak Toshi dan tim tetap trading kah? Di aset apa aja, Mak? Gue ya mostly waktu di cycle kemarin ya futures. Lebih banyaknya futures waktu lagi masa-masa bear market begitu. Dan ya tidak akumulasi karena secara statistically not good begitu. Tapi ini ya dengan catatan ya, karena memang gue seorang trader position trader. Jadi gue mikirnya per satu cycle. Buat lu yang pengen DCA murni BTC nggak masalah, boleh terus. Anggap aja itu kayak lu nyicil kayak lu nyicil buat tabungan masa tua begitu ya. Dan apakah ideal trading di masa bear market baik intraday maupun swing trade? Sebenarnya bisa ya. Cuman ya dengan mindset sedikit lebih ke ya ini akan lebih bearish dibandingkan biasanya begitu ya. Maaf keluar jalur dikit Mak, khawatir bimbingan TCI nggak 3 kali sehari lagi di masa bear market. Ya kayaknya enggak sih ya, mungkin masa-masa itu gue mau istirahat dulu lah ya. Ya tetap ada. Gue akan tetap mengingatkan juga hal-hal yang penting begitu. Dan setup juga kita akan tetap bahas begitu. Tapi ya baik lagi di masa-masa bear market lu bisa trade futures begitu ya. Tapi mungkin dengan sedikit reminder di otak kita bahwa ini bear market, maka biasnya akan lebih bearish begitu ya. Ya sisanya begitu. Kalau gue pribadi tidak di CA spot begitu di masa-masa bear market begitu ya. Tunggu sampai nanti secara teori cycle sudah ya dapat cycle bottom lagi
Ya, dan itu kita akan bahas kok. Kita akan bahas, akan kita remind lagi berkali-kali. Udah hafal lah cara TCI, pasti akan terus mengingatkan. Sama seperti di 2022. Ya, gue mengingatkan terus ya kan dulu dimakiin. Kayaknya zaman 2022 kayaknya Bro Aina belum ada ya. Zaman 2022 tuh gue ngingetin, ayo kita terus di CA nih, masa-masa yang bagus. Waktu minus 30% dari MA 200. Ya, dimakiin waktu itu. Tapi ya nggak apa-apa. Dimakiin aja tetap konsisten, apalagi nggak dimakiin ya. Makasih banyak Matoshi dan tim. Sukses untuk kita semua dan salam tabur tuai. Salam tabur tuai juga. Dan Bro Aina ini ngomong salam tabur tuainya nggak cuma lip service ya, beneran dilakuin ya. Banyak membantu para newbies yang mungkin masih bingung gitu ya, dan kan kita nggak mungkin balas satu persatu juga. Jadi Bro Aina sering sekali melakukan sering sekali melakukan tabur tuai dengan membantu para juniornya ya. Mantap. Next dari Jaya DPT. Mak mau nanya, aku di CI tiap hari 1 juta di BTC ya. Wah, oke. Bagus. Jadi pendapatan per bulan aku potong 4 juta di awal. Potong 4 juta di awal buat DCA BTC. Sisanya udah tak buatin pos-pos sendiri untuk hidup sama dana darurat. Wah, bagus banget ya. Ini dana darurat didengerin. Ini kadang-kadang orang suka hilaf, lupa. Aduh bang, gua ini habis bang. Wah, gimana dana daruratnya? Nggak ada bang. Nah, bagus nih. Berarti didengerin ya. Untuk saran gua bikin dana darurat dulu. Dan dana darurat itu minimal 3 bulan. Lebih bagus lagi setengah tahun bisa bertahan ya. Nah, biasanya akhir bulan ada aja sisa dari pos untuk keperluan sehari-hari. Wah, mantap. Ini bagus ya. Frugal living ya. Biasanya sisanya itu tak masukin BTC juga, tapi cara masuknya pakai TA. Gimana kira-kira kalau begitu, Mak? By the way, aku mau keep BTC sampai 2029. Nggak masalah sih, nggak masalah. Ini kan berarti kan sisa ya. Sisa lu, ya udahlah, nggak apa nih, bisa ada sisa terus lihat TA dikit boleh ya. Tapi mungkin yang gue ingetin aja, kalau lu sambil ngeliat TA, takutnya juga nanti yang ininya kurang konsisten. Jadi gini, ini harus lu bisa pisahin dalam otak lu gitu. Misalkan ada sisa sedikit, lu lihat TA sedikit nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang ini, yang lu bilang tiap minggu beli 1 BTC, gila, tiap minggu 1 BTC luar biasa ya. 1 minggu 1 juta di BTC. Nah, itu jangan sampai nanti lu kecampur-campur sama pemikiran TA-nya. Gitu. Karena kalau di CA murni kecampur-campur TA itu udah terlalu sering terjadi, malah jadi tebak-tebakan begitu. Dan kadang-kadang tujuan awalnya nggak tebak-tebakan, tapi secara nggak langsung ujung-ujung jadi ke situ ke bawahnya gitu. Jadi ya hati-hati aja di sana ya. Dan kalau buat di keep sampai 2029 cocok di CA murni begitu ya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi ya, untuk yang gue pertanyaan Bro Aina, kalau gue pribadi tidak di CA spot waktu lagi bear market. Tapi kasus khusus kalau lu DCA BTC dan DCA-nya murni, itu hajar aja, nggak masalah. Begitu. Ya, sip. Terus. Next dari Andre Jagostu. Thanks bang, karena nasihat lu gue lebih sabar. Saatnya nunggu info TP BTC dari Bang Toshi. Salam tabur tuai. Nah, ya sayangnya kalau SOP gue masih belum dapat ya, karena kemarin sedikit nyundul sedikit upper band terus iya ke reject begitu. Jadi kan SOP kita ya kalau sampai weekly close di atas dari BSB ya. Nah, ini belum terjadi. Tapi baik lagi, SOP setiap orang bisa berbeda-beda. Yang akan gua bahas ya SOP gua, karena kan gua nggak mungkin ngebahas SOP orang yang gua nggak tahu begitu kan ya. Tapi intinya apa? Lu boleh bangun SOP sendiri. Ya TP-nya nggak harus sama persis seperti gua. Gitu. Nah, gua akan cuma ngasih reminder di statistik yang penting seperti teori cycle dan kawan-kawannya begitu ya. Next, beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah satu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures.
Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link reflected di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Gitu. Jadi buat lo yang tertarik, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Dia setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut candlenya hijau terus ya. Akhirnya hari ini mulai ada potensi koreksi yang lumayan signifikan ya. Dan ini ya jelas sekali riding the upper bandnya even stronger dibandingkan BTC ya. Nah, untuk setup futures masih belum ada, langsung aja ke spot. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,7616, 2,583, dan 2,43 ya. Itu kurang lebih untuk setup spot dan futures di XRP. Next Cardano. Untuk Cardano posisi short kita sudah profit ya. Retest 1, retest 2 di EMA 200. Di hari yang sama langsung kena target TP dan profit sebesar 3,5% ya. Nah, hari ini kita sudah dapat posisi long karena kemarin retest pertama, hari ini sudah terjadi retest kedua di angka 0,7237. Nah, posisi long kita ini target TP-nya otomatis tinggal kita balikkan saja logikanya dengan posisi short yang kemarin. Ya, target TP-nya di EMA 200. Begitu ya. Tapi jangan lupa, buat yang buka posisi futures, kita ada data CPI tanggal 8. Jadi ya kalau udah dekat-dekat sini belum kena target TP, buat yang konservatif minimal buat yang konservatif boleh pertimbangkan tutup posisi. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Next, Solana. Untuk Solana kita sudah pegang posisi short dari kemarin nih ya. Nah, untuk posisi short ini target TP-nya ada di MA20. Nah, ya ini ya otomatis belum kena ya. Nah, jadi buat lu yang punya posisi short di Solana ya silakan bisa pasang di MA20. Ya, tapi kalau udah dekat-dekat ke data CPI belum kena target TP juga pertimbangkan tutup posisi ya. Untuk posisi spotnya ada di MA20 dan 50 yang basically di tempat yang kurang lebih mirip-mirip. Jadi ini satu aja buy limitnya, boleh pilih yang mana. Lalu ada di angka 144,47 dan selanjutnya ini gue belum update ya. Nah, di sini ya ada juga di 131,7 ya. Iya, 131,7 benar. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.